ilmu yang mungkin bisa mungkin kita melakukan apapun itu kita berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, jangan sampai kita merebut hati. Kita akan membahas sebuah ilmu meraga sukma. Iya. Meraga sukma itu ilmu dari namanya sudah benar, tapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya ilmu rasa sukma dan perawanan sama. Hanya saja kalau ilmu perawanan itu kita hanya sekilas seperti melihat televisi. Oh, seperti layar. Tapi kalau raga sukma kita bisa melihat jasad kita. Intinya roh atau jiwa kita keluar gitu. Sukma kita keluar, menyerupai raga. Jadi bisa jalan-jalan, tetapi dengan bentuk raga kita. Tapi itu bukan kata yang memeras bukan bukan itu beda lagi. Itu lebih kepada penjaga, proteksi diri dari 4 penjuru. Terus mungkin kelebihan atau kekurangan dari raga sukma itu gimana mas? Raga sukma itu biasa digunakan oleh Apollo Spiritual untuk mencari hal-hal yang mungkin di luar jangkauan dari aparat kepolisian biasanya, seperti memecahkan misteri sebuah kematian seseorang, pembunuhan berencana seperti itu. Kita bisa memakai metode raga sukma untuk flashback ke masa lalu, mengetahui siapa pelakunya. Tapi kalau di zaman sekarang itu banyak yang nggak percaya. Benar, karena dia tidak merasakan, mungkin tidak meyakini ya adanya hal-hal yang berbau metafisik. Jadi makanya bagi saya bisa melihat hantu pun saya juga diam, karena saya nggak terlalu terobsesi untuk memberitahu orang bahwa di sini ada ini ada itu, karena tidak semua orang itu percaya. Ya kalau orang itu percaya, kalau nggak rugi, mempermalukan kita sendiri. Benar, karena jin itu pindah-pindah, dia nggak stuck di situ aja. Kalau saya bilang jin ada A, dia tanya sama orang lain, orang Peter nggak ada, jinnya pindah-pindah, untuk rugi, malu-maluin malah. Jadi ya, lihat apapun ya diem. Kembali ke raga sukma itu jadi sebuah ilmu klasik ya, bisa. Yang mungkin kalau zaman sekarang jarang sekali digunakan karena sudah nggak zamannya. Sekarang sudah modern, polisi punya anjing pelacak. Dia punya cara-cara untuk menyelidiki kasus-kasus yang mungkin di zaman dahulu itu nggak ada, lebih canggih lah sekarang ini. Jadi mungkin ya sekedar buat pengetahuan ilmu raga sukma itu. Kalau bagi saya mungkin hanya untuk apa ya, memecahkan penasaran sebenarnya. Bener gak sih ilmu itu ada? Tapi yang jelas orang marga sukma itu harus ada sosok yang menjaga jasadnya. Intinya ada orang atau bisa orang bisa pedang. Yang penting jasad itu bisa aman, tidak terganggu oleh sosok yang lain. Karena ketika sukma keluar itu akan banyak sekali sosok yang mengantri, kan ada celah di tubuh kita. Iya. Dimana dia akan menggantikan sukma yang keluar. Jadi kita ada di posisi yang namanya kesurupan. Dan langsung itu full. Kalau yang mungkin mediator itu kan bisa dikontrol, menggeser sukma. Tapi kalau sukma keluar ya full. Jin itu bisa melakukan apa yang dia mau. Sekolah
Tokopedia. Itu bahayanya ketika Marga Sukma kalau nggak didampingi dengan kekurangannya itu. orang-orang yang mungkin khusus dan tahu dalam bidangnya. Karena kalau gini, kalau ada orang Marga Sukma itu bisa ada orang jahil. Sumpahnya dicuri, ditahan sama dia. Sebenarnya ada oknum yang mungkin agak jahil ya. Tapi kalau semua itu nggak kembali dalam waktu 24 jam, situ saya akan terganggu. Enggak maksudnya enggak muncul gitu. Enggak, akan ada sedikit gangguan dari segi psikologis. Nah, mungkin orang itu akan sering melamun, diajak ngomong gak connect gitu. Karena terlalu lama meninggalkan jasadnya. Dan juga harga semua itu nggak bisa jauh-jauh. Oh, nggak bisa jauh. Enggak. Hanya Mungkin berapa gitu. Mungkin kalau bagi saya itu hanya beberapa daerah, nggak bisa langsung tembus di kota-kota lain. Beda Ilmu Terawang. Kalau Ilmu Terawang pakai foto. Itu tempatnya kita bisa lihat alam di sana, sekitar. Kalau Raga Sukma nggak bisa. Tapi kalau Marga Sukma kelihatan jelas gitu. Benar. Kita bisa melihat yang namanya terjadi di masa lalu. Mungkin adanya pembantaian seperti itu bisa kita lihat, tetapi kita nggak bisa apa-apa, kita bisa lihat, merekam saja. Makanya apa namanya, energi itu lebih apa namanya, lebih kuat. Misal ada oknum yang mungkin menangani kasus pembunuhan ataupun pembantaian, ketika semua itu kembali dia bisa menangis karena rasa itu dibawa sama semua itu. Kita pengennya nolong ataupun minta bantuan kan nggak bisa ya. Kita hanya bisa merekam apa yang kita lihat karena itu kan kejadiannya sudah berlalu. Nggak mungkin ya bisa nolong. Dan orang yang nggak kuat dengan yang namanya melihat hal semacam itu jangan, karena trauma yang kita lihat, traumanya itu Panjangan. yang namanya trauma itu kan sulit untuk dihilangkan. Fobia. Misal kayak saya ya, saya sangat nggak bisa namanya lihat darah manusia itu mengalir. Nggak bisa. Makanya kalau ada kecelakaan saya nggak pernah berhenti. Langsung sama mas, kalau itu sama mas. Bahkan orangnya itu mana hancur dulu. Nggak bisa banget. Daripada nggak doyan makan, lebih baik nggak usah. Dodol jeruannya. Tapi kalau saya melihat darah besar itu kepala langsung pusing. Langsung pusing. Nggak tahu kenapa. Orang juga beda-beda ya. Ada yang ada kecelakaan. Emang jual orang tata. Nah, kita nggak sekuat itu. Kita juga lemah. Lemah dengan darah manusia mengalir di jalanan. Tapi kalau melihat darahnya sendiri nggak apa-apa. Aneh kan? Kadang dibuat makanan di atas sini. Tapi kalau melihat darah orang lain nggak kuat. Ada yang ada kecelakaan meninggal, ada yang malah cari info. Iya. Bahkan di depan itu fotogen, nggak masuk akal banget. Manusia tolol. Kenapa dan apa kaitannya dengan orang yang meninggal sama nomor togel? Itu yang jadi sebuah pertanyaan besar bagi saya. Kenapa ada orang yang memanfaatkan mungkin
apa namanya musibah. musibah yang ditimpa oleh orang lain dengan rencana yang mungkin dia miliki secara pribadi. Iya. Nolong enggak, mutu iya, nyebar-nyebar, luaskan ke sosial media. Kenapa harus kalian foto? Tapi kita doakan semoga selamat, tidak beres. Mendapat info seakan kalian itu berada di lokasi, padahal enggak. Kita dapat dari orang lain juga. Itu bisa kita lihat dengan Raja Sukma merekam kejadian kecelakaannya dia ditimpa oleh si A misalnya. Kan kalau misal nggak ada CCTV kan mungkin nggak ada yang ngalah ya. Biar dia benar. Kita bisa pakai Raja Sukma dengan cara kita melihat masa yang sudah berlalu, kita kembali lagi, kita putar tragedinya terjadinya kecelakaan tersebut. Itu bisa lihat kita. Gimana interaktif. Bisa. Meskipun itu dikata nggak masuk akal ya, kita bisa kembali ke masa lalu. Tapi sulit. Lebih panjang, lebih lama waktunya, yang berlampau itu makin sulit. Misal beberapa tahun yang lalu itu akan sangat sulit bagi orang yang nggak terbiasa seperti saya. Itu sulit sekali karena itu hanya akan terjadi potongan-potongan gambar kayak teka-teki puzzle gitu. Nggak sepenuhnya gitu. Enggak, kita harus menyatukan sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Makanya jangan kalian pikir itu mudah. Mencari barang itu juga sulit kan? Mencari barang yang hilang pun juga kita flashback masa lalu. Di mana terakhir dia meletakkan barang tersebut. Sama halnya kita memutar video, kita mencari inti video tersebut. Misal ada video penampakan, kan nggak langsung ada penampakan, pasti ada yang namanya kita jalan-jalan dulu, ntar ada suara apa, itu kita harus lihat secara detail, baru kita bisa menemukan barang tersebut. Kalau cara termudah kita bersekutu sama jin, mudah banget. Kita beri apa yang dia mau, dia carikan apa yang kita mau. Pasti bisa. Ya udah, pasti gini. Jin itu juga sama halnya kita. Ada yang dari kalangan mereka itu yang hanya memanfaatkan, dia habis makan dia lari. Itu ada yang habis makan dia bilang kerja, dia kembali, itu juga ada. Seperti itu. Jadi jangan langsung percaya itu politik dunia jin. Alasan pasti. Dikasih makan nggak tahu terima kasih, minggat malah nggak kembali. Tidak lah. Yang metode paling mudah itu. Jinnya juga harus kita tarik, kita percaya. Iya. Jin yang mungkin notabene lebih tinggi dari jin biasa, kasarnya ilmunya itu mungkin bisa. Jin penembus sendang bisa. Kalau jin sudah menunggu tempat tersebut itu dia notabene lebih tinggi dari jin yang mungkin liar ini. Karena apa, setiap yang namanya nyadra ya, ada saja ada bunga itu buat mereka. Yang nggak tahu ya, itu buat mereka. Kalau bagi kita kan kita hanya meneruskan apa namanya daya leluhur. Ya, mungkin ada apa silas dan sebagainya seperti itu. Orang zaman dulu yang mungkin istilahnya pejuang dusun lah istilahnya. Iya, babat alas. Ya, di situ kita kasih bunga sebagai penghormatan. Tradisi orang Jawa benar-benar. Tapi kalau itu enggak, kita hanya meneruskan sebuah tradisi zaman dulu. Bagi mereka yang nggak tahu ya budaya
gak masuk belas. Karena sebelum Islam masuk itu sudah ada agama dan jadi kita meneruskan tradisi yang nenek moyang kita ditinggalkan untuk kita teruskan. Kita siapa lagi? Enggak sekarang kapan lagi? Iya. Jualan. Jadi bagi yang mereka yang nggak tahu ya buat apa pohon dikasih bunga, dikasih dupa, sat dan sebagainya. Itu bukan kita itu memuja kepada hal gaib, tetapi kita hanya menghargai tradisi nenek moyang. Kita meneruskan perjuangan mereka. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut itu hilang dari kehidupan kita. Yang memberi perbuatan. Entah itu dimakan oleh jin atau sebagainya kan kita nggak tahu, ya terserah mereka. Yang penting kita nggak memuja kepada mereka. Intinya kita mendoakan. Benar. Mendoakan. Makanya banyak orang yang mungkin nggak tahu dan nggak paham cara kerjanya. Mereka tahu adalah tradisi itu nyadar. Bersih desa. Bersih dusun. Benar. Enggak tahu ya berkat dulu dan bercita. Kita punya kan. Udah stak kafenya apa boleh gue kayak yuk pas berkat itu. Gak enak sing kurang. Abang milih sopo lu jane. Iya. Pikiran lagi. Terus kan papat mulai. Ya lah tahu kafe kene ya. Berani itu identik dengan soun. Tahu keren. Karo ndok. Biar poe soun nyadran jenenge gini. Umum mas. Wis kuwi paling penak lah lama. Harga dia murah ya. Balik mana ya? Ratus mana? Tapi mungkin bahayanya ketika kita merasa sukma mungkin tidak dilandasi dengan sebuah pemahaman yang khusus. Setiap orang merasa sukma itu pasti ada yang menjaga jasadnya. Entah itu program, entah itu manusia nggak sembarang manusia loh ya. Buang bukan nih. Surpat bingung malah. Orang yang paham dan bisa menghandle sosok dari berbagai arah yang mungkin ingin masuk ke raga kita, nggak masuk menempel lekuk nyawa gitu kan masuk tak gue loh. Itu bukan roh yang keluar tetapi sukma saripati tak wis menaikkan apa sukma dari kita itu keluar menyerupai jasad. Kalau biasanya itu kayak semacam mimpi no modelnya. Kayak seperti kita tidur terus mimpi. Modelnya gimana? Dan cara-cara itu sulit banget untuk dikuasai, sangat sulit. Tapi kalau semacam mimpi mas, mimpi kan itu di masa yang akan datang kan di masa yang lampau. Gambarannya maksudnya, gambarnya seperti mimpi. Kan kita bisa lari, kita bisa jalan-jalan seperti itu. Gambarnya seperti itu. Itu untuk kekurangannya, kelebihannya gimana? Kelebihannya ya tadi kita bisa mengetahui mungkin yang namanya masalah seseorang, masa kelamnya kita bisa tahu walaupun itu hanya semacam potongan-potongan gambar. Kalau masa depan saya nggak yakin karena masa depan itu rahasia Allah. Jangankan untuk masa depannya, ada seorang peramal pun saya nggak percaya yang bisa mengatakan di masa depan akan datang ini. Ini satu yang mungkin sedikit saya yakin punya Jayabaya tenan ya nih. Ramalannya Prabu Jayabaya itu ya terjadi.
kayak zaman kerajaan polsek kerabat Kabat itu itu kenapa paling saya punya kita biar Sabtu nih ini kini Sabtu tanggal jeneng apa ya jeneng karawitan Sabtu jadi banyak sekali yang mungkin bisa kita kuak dengan cara meraga sukma seperti tidak asal kita meraga sukma hal-hal yang unik. Contoh kita bisa seumpama kita ingin melihat orang-orang saudara ataupun sanak saudara yang jauh gak pernah ketemu, kita bisa temui mereka dengan raga sukma nanti ada seperti alam mimpi benar. Ojo kok gue nemuin wedoan gak seru terus saya gak apa lah yo pisan-pisan iso pisan-pisan oh iya ya apa nih iso ya berbunyi semua betul. Terus mungkin gini mas Tony bisa tahu tata caranya caranya ini enggak untuk dipraktekkan ya biar paham dulu pengetahuan saya belajar itu yang awal pertama saya fokus ke penerawangan. Jadi pertama kali harus bisa penerawan Di mana penerawangan itu kita bisa tembus ke alam manusia ya jangan ke alam jin. Nah alam jin gak gatok cara mono timbangannya. Kita nembus ke dunia jin sampai terlihat yang namanya keluar dari dunia tersebut. Kita bisa melihat orang lain itu semisal kayak si A ya malam ini dia misalnya pakai baju apa kita lihat dari sini kemudian kita bisa tahu dia pakai baju merah misalnya seperti itu dulu intinya seperti itu dulu kuncinya bagi saya tidak tahu semua orang beda-beda metodenya. mungkin kalau dari Mas Tony ini bertahap kita harus bisa menembus alam sebelah dulu alam jin kemudian kita fokuskan ke alam manusia jangan langsung kita fokus ingin melihat desa ini enggak kalian cari satu foto dulu teman kalian fokuskan sampai terlihat wujud jasad asli dari orang tersebut. Kalau cuma remang-remang orang biasa pun bisa itu namanya imajinasi bukan penglihatan secara mata batin. jadi beda aja imajinasi sama apa terawangan Beda. Kalau imajinasi dia nggak gerak. Kalau hanya imajinasi modal imajinasi kita bisa lihat masuk karma. Kita bisa lihat pendahulu yang sudah gugur mendahului kita. Kalau imajinasi ya kita hanya memandang fotonya lama kita merem gambar itu ada itu imajinasi. Kalau penerawangan beda penerawangan itu gambarnya bisa bergerak seperti halnya televisi. Kalau orang yang mungkin sudah terbiasa malam itu dia merem itu kayak ada semacam kita itu berada di atas laut samudra di mana samudra itu kayak semacam kaca kayak istilah lagi enak banyu nih ser lampu ada yang jangan ketok gambar itu ya sih kan gambaran bawah sing terbiasa ya sehingga terbiasa yang mungkin hanya akan terjadi yang namanya potongan-potongan gambar. Kita satukan sendiri dengan cara pusing seperti itu cara musik mau tenan gak pedok tenan
terus gulune tok terus katoke gak ketok ya potongan gambar tok di sini men. Sama itu separuh. Nah, kita harus yakin itu penting. Yakin. Pertama keyakinan. Kan ya. Niat. Nggak berani ya berani gak berani nah ada sing mendampingi ya. Itu harus. Tapi Harus ada. Bagi saya harus ada. Tapi kalau perawan enggak. Perawan itu kan hanya pakai metode yang namanya rasa indera. Dengan kita fokus ke mata saja. Itu buku akan terlihat seperti manual budak. Dijak omong pun kadang saya tuh nggak terlalu dengar. Makanya kenapa setiap saya diem itu saya selalu nggak respon nek dijak bicara. Itu kayak semacam telepon banyu mas, bingung rasanya gitu. Yo wong aneh sih, wong ngono itu dijak mungkin aneh sebenarnya. Intinya kan ritual, tapi dijak omong. Ya. Lucu kan? Gak terlalu mungkin terlalu gak. Iki wong ngene iki. Serah yo kae. Mungkin terlalu gak. Buh Wong enek. Wong ritual dicelak, celuknya apa itu nih. Kali horor itu terus gini. Mana kan malah kokon. Kita juga butuh fokus. Nggak cara enak ilmu sing ngono aku tak malah mergulu. Karena mama roh dindi no. Kira ini aman. Karena kita juga manusia, kita butuh fokus. Kalau kasarannya ilmu terawan, aku mikir masalah ini gak ada, gak temu akhirnya. Malah berlipat kan di mana? Bunda terakhir malah gak temu barang apa belas. Nah, intinya kalau bagi saya, setiap praktek ilmu tersebut saya terus kosong boy, si kepala itu kosong. Saya hanya fokus kepada lokasi yang saya datangi. Menurut tak, kan anak mikir duit, mikir kerja, mikir masalah omah, mikir tanggungan, gak temu akhirnya. Akhirnya meranjang kan itu. Peteng loh tak boleh. Hanya gelap gulita. Anak seriwet tak gak bentuk belas apa jenis radong. Jadi tahap kedua kita ada yang namanya sebuah amalan yang kita yakin. Ini rapalan gitu. Bisa kita pakai mungkin surat bisa sama dengan Yasin itu bisa kita pakai dengan catatan lantaran surat tersebut kita ingin satu hajat yang namanya Raga Semangat tak. Intinya berarti kan niat lah. Nah iya. Yang penting itu kan niat dulu. Niat usaha. Kita amalkan doa tersebut dengan lantaran ayat itu kita minta ilmu yang namanya Raga Sukma. Tetap fokus hanya satu ilmu tok. Kan kebanyakan dari kita itu kita melamarkan mengamalkan doa itu sebelum kita amalkan kita niatnya satu. Tapi setelah beberapa ratus kali kita amalkan tumbuh si mikir sugih saya pengen tuku apa besok terus piye itu nggak boleh ada di pikiran kita. ilmu nih sitok ya sitok kebutuhannya aja normal ngamal kursi sitok jalemu akeh rugi sih nganu kayak bender lebih baik kita campur puasa lebih baik puasa hajat hari bentino. Ayo. Puasanya puasa biasa sahur biasa mending ya teh mungkin pegat berak umat
Payu ini tahunnya seminggu nih wah tiga rokok sedang Kira rokok enteng wis wong ini serak wis mau gajah sing ingat sing gak ngerokok lho tapi gagal kali ya perlu udah muter ingat itu penting. Nah itu juga nggak akan langsung bisa, itu ya juga mungkin yang pertama kepekaan kita lebih apa namanya lebih kuat terhadap gesekan dari energi mereka. Makanya mental itu juga penting karena gangguan mereka itu aneh, dari mereka yang gak kuat mungkin sakit karena banyaknya benturan energi gaib yang mungkin menempel di tubuhnya, dan ketika itu dibiarkan nggak terlalu diabaikan, kita bisa menjadi penyakit yang dinamakan ketempelan gitu. bukan kerasukan Ya kayak depresi. Nah bagi kalian yang mungkin zaman sekarang ya nggak penting-penting banget dan ilmu, tapi kita hanya memberikan sebuah edukasi di mana ilmu itu benar adanya turun temurun dari para pendahulu kita. Nah pengetahuan agar kalian itu tahu gimana cara kerjanya dan bagaimana mungkin apa namanya dampak-dampak yang terjadi pada seorang oknum yang melakukan raga sopan. Biasanya kalau saya dapat semua keju linu biasanya mungkin capek nah, kesel melakukan ilmu iya lho ora kene dol lagu adoh lho timik poin masih. Saran saya kalau raga sukma jangan pernah cari masalah pada mereka yang di alam gaib. Tenan hancur tenan itu. Karena sukma keluar itu kita nggak bawa ilmu mas. Sehingga ada ilmu itu jasad kita. Kita sukma kita keluar ya orang biasa kita. Gitu. Kita nggak membawa full secara raga. ya kita terbawa Ada. Tapi nggak full secara kita itu kayak pakai jasad. Gitu loh. Karena kan ya itu nggak mengatur. Semisal kita raga semua untuk menerapkan pusaka bisa. Tapi energi negatif dari pusaka itu akan dibawa oleh sukma kita masuk ke badan kita. Gitu. Jadi kalau penarikan pusaka lewat sukma itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Itu mungkin dipraktikkan hanya untuk sebuah pengetahuan. Dimana semisal contoh kita narik pusaka di sebuah pohon beringin, itu pasti ada penjaganya. Kita pakai sukma, kita ambil, energi negatif yang ada di sekitar tersebut itu akan ikut. Karena itu wujud sukma kembali, nah energi ini akan dibawa untuk nempel di tubuh kita. Dan akhirnya bisa diwujudkan. Bisa wujud. Dampaknya ya lorong mang. Enggak. Kalau kita secara jasad kita penarakan pusaka kita bisa proteksi. Tapi kalau raga kita di sini kita ke sana, ya jual balam. Karena kita keluar tidak secara raga kita nggak bawa raga sana. Itu raga sukma. Kalau kan pakai perawan nggak bisa.
kono enak, nek kono enak. Kalau orang yang terbiasa itu TV ini layar lebar. Masih gak tek kulon ya TV 15 in 14 in. HP layar HP lho. Cowok ini berarti. TV cilik gak tek kita. Apa gambar ini? Orang baru belajar guys. Datang dari bola api yang tidak bola api cahaya berwarna itu ya. Tapi itu apa merah apa putih? Kalau misalkan Biru. Itu yang bagus. Kan kadang kalau yang usaha merah itu cenderung biru semua. tidak semua, tergantung dari sisi energinya. Kalau dia buruk dia semacam bola api bagi saya. Intinya merah. Dilingkari dengan cahaya merah. Kalau yang warna kuning Yang belum kuning belum pernah. hanya biru dan merah. Ya, saya lihat saya ketahui mas ya. Karena makanya saya katakan bahwa saya itu nggak pernah langsung yang bahwa di sini ada crash. Pasti akan saya katakan ada pusaka tapi saya nggak tahu bentuknya. Saya Tapi sebenarnya Mas Nani tahu. enggak sama tunggu nih. Beda kalau manifestasi ya. Manifestasi itu biasanya tidak jauh-jauh dari bentuk sosoknya. Kayak semacam ular. Kalau enggak keris yang ada kepala ularnya ya batu bersisik semua. Paling kan ada gambarannya. Saya ada juga kemarin ada nangkep satu pusaka belakang kerja saya di pohon jeruk. Hari ini pohon jeruk ditebang hilang. Tak kawan-kawan hilang. Pohon jeruk ditebang. Sangat disayangkan. Keris. Kok hilang? Iya. Kan di tengah-tengah pohon jeruk. Jeruk penggal, tapi ditebang hilang dari layar itu. Belum tebang. Belum sempat Mas Nani ambil. Belum. Rencana kan habis pulang kan malam mau tak ambil Dan tapi nggak ada pohonnya hilang. Ada saya menarik satu keris, nggak keris kayak semacam apa namanya golok itu di bawah pohon berbesi, tapi minta teman saya kasih ben duluan jadi kasih kalung kalau bergolok enak. bolanya cilik Mas ya? Kecil Mas? Kecil segini kepalanya. Bolanya seperti apa itu? Ini dipakai batik murah itu? Ya semua kayak gitu aja. Itu kan iseng-iseng ya, iseng-iseng malam-malam gabut. Saya belek-belek. Ya oleh kalau kita tahu jaluk bisa. Olah virtual. Karena kita itu aku lebih menyukai tempat-tempat yang sepi. Yang Joporno loh, porno ini. Tempat sepi bagi saya adalah tempat di mana kita bisa mendapat sebuah ketenangan. Yang pasar Mas? Ini sepi banget. Nah awan ya saya pernah coba pikiran kembali lagi ke rumah itu serpihan kecil ya bagi saya.
aspek kecil dari hal gaib yang di tubuh kita. Sebenarnya seperti itu. Kalau ada yang bilang ada sukma rohnya keluar, yo enggak, roh keluar kita berarti menghadap yang maha kuasa, alam barzah berarti. Tapi lek sukma sing keluar itu kita seperti mimpi, anak-anak ini ngono ae. Tidak sama sukma gitu. ada. Rohnya manusia ada 9. Iya. Si inti ya roh idofi, inti paling inti. Jadi roh idofi keluar ya langsung alam barzah, nggak ada istilah roh gentayangan, nggak ada. Kita ini gini baik. Persepsi orang-orang yang otaknya nggak sampai, ada roh gentayangan. Dan ngapain dia gentayangan? Nggak dipikir-pikir. Iya. Nggak masuk akal. Tapi juga jarang. Adapun hal tersebut itu biasanya korban kecelakaan, biasanya seperti itu. Yang mungkin nggak wajar dan mungkin yang lebih apa namanya cenderung itu yang organ tubuhnya itu hilang biasanya seperti itu. Semacam jari. Karena jasadnya itu dikuburkan secara tidak lengkap. Jarinya hilang, biasanya ada yang gentayangan biasanya. Udah pasti nih. Nggak pasti, biasanya seperti itu. Di daerah saya itu ada, dusun sebelah dulu ada korban kecelakaan maut. Itu setiap malam ada yang ngetok pintu. Teror. Nggak ada sosoknya. Terus setelah kecelakaan itu setiap malam ada yang ngetok pintu. Mungkin dia mencari Mungkin ya, nggak tahu karena itu udah lama sekali. Anak kalau SD kan, SD gue bulan jadi kan. Intinya bulan enggak dapat kalau rekan jadi gue kalau dulu rekan jadi lor. Terus yang lor kayak ini sekarang lor pun tidak. Gak penak lu. Sing metu ngarep mae kok. Aku ngarep omahe buku berarti lor perapatan. Perapatan. Lor enak nek perapatane. Ya lor rek. Wah, SD sing lor kae, Mas. Setiap malam ada yang ngetok pintu. Di daerah rumah sana terdekat di area lokasi tersebut. Karena daerah itu mengalir membunuh. Iya. Ada juga yang diperlihatkan sosoknya perempuan. Iya, enggak lewat di jalan enggak. kurang begini Tepat di lokasi tersebut. Itu sudah lama sekali. Sekarang tidak ada. Bosan kita di media. No, ketok kayak nawang metu. Akhirnya bosan deh. Mesin terbaru lagi tetangga saya. Dia punya calonnya pulang lewat belakang rumah saya. Dia lihat sosok pocong di sana. Terus pada akhirnya dia kembali gak jadi pulang. Yang saya bingung kenapa harus lewat hutan sedangkan ada jalan yang banyak lampunya. ngetes Mungkin tes mental. Nah, di dusun saya sosok-sosok itu akan jahil ingat ada orang baru biasanya. Yang
ditampaki itu biasa orang-orang yang baru. Orang baru dan mungkin nggak semua orang ya. Heeh. Karena saya kan sering kan, Ya. tapi nggak pernah tuh ya. Yang sering berarti gak anyar. Hah? Yang sering. Enggak, pertama kali ya. Pertama kali selesai kan nggak pernah. Itu cuma orang itu baru banget. Ya anyar itu kan. Ada sosok, ini sosok pocong di pohon babunya dekat jembatan. Itu sosok pocong katanya berdiri di salah pohon bambu. Jam 9:30 kelihatan, kalau nggak salah waktu itu. Jembatannya apa? Kapang. Di rumah dulu. Di rumah. Kebetulan saya pulang kerja, katanya ibu saya seperti itu. Kita pakai gini. Setelah lagi memang ya di sini nek sosoknya campur aduk maksudnya begitu. Tapi rata-rata dari mereka itu berani menampakkan diri ketika ada orang baru. Supaya dia tahu kalau Mungkin. di sini ada saya gitu. Bener. Saya sih bertahun-tahun itu nggak pernah ada ya. Kenapa? Ada ya waktu itu kecil, waktu masih kecil ada sekali tok ya. Terus nggak ada lagi sampai sekarang. Tapi sebarangnya itu gak ngerti sekalian. Terus kita ini pokoknya anak cewek nangkring nih dur nongkos gitu tok. Wes kur kuwi tok. Ngapain? Nah, logika sih ngapain cewek begini gitu. Dia itu malam pertama waktu tetangga saya habis meninggal. Saya ingat betul itu morinya masih putih banget, masih bersih bajunya Itu. Jadi kemungkinan itu deket kok sini dari pohon itu ledak banget itu karena biasaku sing guri dia nih guri rumah dia nah pinggir kandang dia neng ngisor wit pre lah guri kandang tuh ya enek wit nongko tebang gitu deh nongko kali. tebang seminggat nih gue balik gadon. Tapi kalau rata-rata kok mesti nongko mas. Gede Kapan? gede Suruh sopo. gede udah kan gede aja tak nyawet belum gitu ya menawa Tapi nek gitu kan senengannya gitu. Ya, tapi kan pelemen loh gede. tidak bersih Bukan bersih anak pange. saya kan penting gede ini nek pucukane le dan ketok loh. telusupan sini le Ora ketok loh. dan kan orang baru ya. Saya yang seringnya lewat situ kadang masih ada rasa yang gimana ya. Kayak campur aduk yakin gak yakin. Karena memang yos lewat hutan mas. Gak ada lampu, gak ada apa. Gak ada yang makam sih san. Mending bawa temen. Gak yakin gak salah waktu. Kali tanah kayak pasar gitu. Rawami banget Jawa Tengah. Gurimu ya. Tapi ya iya tuh lewat kono tahu toh kan. Iya cara hewannya lebar iya gitu. Itu kan. Dulu juga ada waktu itu di samping bulan itu kan ada tektokan lahan gak keurus mas. Jadi lapangan sepak bola dulu. Ada orang sawan juga anak kecil. Setelah itu didatengin orang pinter disuruh tukar dengan ayam Jawa biasa Bisa intinya kan seperti itu
itu dulu ada oknum spiritual di mana dia mengundang hal-hal gaib untuk menjadi gudang walet, Mas. Gudang walet Gimana? Emang ada? ada di dekat masjid, Hmm. di belakang rumah orang juga. Sampai sekarang nggak urus. Dan setelah sepeninggal orang tersebut tidak ada orang yang mungkin masuk ke sana lagi. Ini gak apa-apa nanti istilahnya. Sama saya ini Mungkin takut. nggak tahu. Ya mungkin lah. Oh, tapi Karena saya tahu itu dari cerita dekat rumah saya, dia dikasih ilmu langsung, Mas, kayak gitu gini, Mas. Masuk pakai gunung ini perguruan kok gini. hmm. Ini seorang terdekat lah, gak ada kabel. Biasanya sing kandung iki dikai. Gak condong yo ora, niku iso kuing kan. Nek gak teko yo wis gak sido. Pengusahaan ini cuma obat herbal biasa saja. Biasa saja. Ini kok Tapi angkate kan yo kuwi. kanto iki Tapi sampai saiki secang gak secang ngono. baru yang meninggal usahanya terus mati. Gak penerus ya kan. Gitu. Kayaknya sing terus Gak nih. terus lah. Anak-anaknya gimana? Gak ada. Gak punya. Ada tapi gak ada yang merusak. Gak ada di rumah. Berarti rumahnya ditinggal. Kosong. Matu nih. Nontonnya beda mana? Mana? Kampret. Kita semua seperti itu ya. Kita bisa melihat apapun jadinya di masa lampau yang mungkin yang kita kehendaki. Nggak semua masa lalu itu kita lihat, apalagi kehidupan orang lain. Jangan pernah itu namanya kita kepo, karena kita nggak ada hal baik yang mungkin kita dapatkan. Karena Raga Sukma itu kita gunakan hanya untuk memecahkan sebuah misteri. Nggak asal kita pengen kita lihat siapa nol. Ah, repot nih pas habis ya. Tapi kita tahu juga nggak ada orang percaya, gitu loh. Tapi kalau kita Raga Sukma untuk memecahkan sebuah misteri, biasanya itu kita cocokkan dengan hukum yang lain. Jadi kita Raga Sukma nggak sendiri, bisa bertiga, bisa berdua. Kalau hasilnya cocok, ya berarti info itu valid. Jadi kita harus perlu pemahaman yang lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang mungkin kita tidak karena lewat akal logika sehat manusia. Karena dunia spiritual itu nggak semuanya kita itu ke dunia jin. Spiritual itu hanya sebuah metode ataupun sebuah sarana antar individu kepada Sang Pencipta. Jangan asal spiritual dukun, enggak. Spiritual itu enggak semua dukun, tapi kalau dibilang dukun, ya dukun. Nanti orang dukun juga kan dukun, daripada dukun aku ustad, ayo. Iya. Gak jauh habis, gak jauh apa-apa, ya mending ini dukun, aku dukun ngono ya pena-penan. Gitu. Jadi dunia ini luas. Tapi bagi kita sebagai seorang spiritual, kita hidup di dua alam. Artinya kita itu kodok. Kodok itu hidup di dua alam. Bedanya kalau kodok di air dan di darat, kita manusia dan alam jin. Jadi semua ilmu itu bisa dipelajari asal kita niat mempelajarinya. Tapi hanya kalau untuk hanya sombong, jangan harap kalian juga pintar sekali. Karena ilmu itu nggak bisa dibeli menggunakan nafsu. Kita perlu percaya yang namanya proses. Kita
yakin yang namanya proses. Jadi kalau ada orang yang bilang ilmu itu instan, nggak ada. Tidak ada usaha yang sia-sia ketika kita benar-benar yakin mempelajari ilmu tersebut. Oke, jadi itu mungkin sedikit pengetahuan dari kami. Mungkin bagi kalian yang hanya ingin belajar mungkin hanya untuk pamer, lebih baik turunkannya kalian, karena itu akan membahayakan kehidupan kalian ke depannya. Jadi kalau belajar ini ya harus bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita hanya satu ilmu, kita hanya untuk diri kita sendiri. Itu namanya serakah. Orang serakah pasti serakah dan serakah sendiri. Lebih baik kita belajar ilmu sedikit tetapi kita bisa membantu orang lain. Oke, itu mungkin pesan dan masukan dari saya. Apabila ada kurang lebih saya maaf, dan bila kalian mungkin belum paham ataupun belum mengetahui bab ilmu, kalian bisa langsung chat di WA yang saya catatkan di deskripsi. Nah, kita bisa sharing, kita bisa berbagi, kita bisa belajar bersama, karena di sini saya bukan guru kalian, saya juga masih belajar dengan cara tafakur alam ataupun kita menyatu dengan alam sekitar seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian pengetahuan edukasi kita share ilmu yang kita miliki untuk kalian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian. Silakan ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.